Baik, kita buka kegiatan komunitas belajar kita hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mengutus kami sebagai guru, pendidik, pengajar di lembaga pendidikan ini. Kami percaya bahwa tugas ini adalah tugas mulia yang luhur yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami juga menyadari bahwa kami tidak sempurna dalam melaksanakan tanggung jawab. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu bagi kami, beristimewa Roh Kudus untuk menguatkan kami, menyempurnakan kami, sehingga dari hari ke hari kami senantiasa melaksanakan tugas yang mulia dan luhur ini dengan damai sukacita, tetapi memberikan dampak yang baik kepada para peserta didikan. Berikan kesehatan kepada kami, sembuhkan rekan-rekan kami yang sakit, agar supaya mereka bisa dapat melaksanakan tugas mereka kembali. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita masih dalam bagaimana kita merefleksikan pembelajaran kita, ya. Kita merefleksikan pembelajaran kita. Kemarin tema utama kita kinerja pendidik dalam mengelola BBM yang berpusat pada peserta didik, ya, itu tema utama kita. Syarat Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal penting saja yang nantinya bisa mendukung kita dalam mengubah strategi pembelajaran, ya. Dengan subtema 1, pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu tema subtema kita yang pertama, ya. Dengan indikator-indikatornya kemarin, menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antar pendidik dan peserta didik. Interaksi, ya, kita sudah refleksikan kemarin bagus tadi. Jadi ada 4 indikator. Ini kita masuk di subtema yang kedua, pendidik mengelola kelas, yang hari ini kita akan coba untuk refleksikan. Pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Alvaro, musuh siap lomba. Rafael, pakai pakaian biasa aja, nah? Biasa aja. Nah. Oke, kita lanjut, ya. Dengan indikator-indikatornya, 1, menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif, indikator pertama. Kedua, tidak menggunakan tindakan agresif, baik secara verbal dan non-verbal dalam mengelola perilaku peserta didik. Saya ulang, indikator kedua, tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal dan non-verbal dalam mengelola perilaku peserta didik. Yang ketiga, mendorong terbangunnya perilaku positif peserta didik
mendorong terbangunnya perilaku positif peserta didik berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Empat, membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar. Membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar. Ya. Baik, saya kira itu 4 indikator yang nanti kita coba refleksikan pada kesempatan ini berdasarkan subtema mendorong kita untuk melakukan proses pembelajaran yang aman dan nyaman. Baik, saya kira itu. Silakan saya berikan kesempatan kepada Ibu Bapak, teman-teman yang sudah punya pengalaman dalam mengelola sebuah pembelajaran yang aman dan nyaman. Ya, silakan. Diterapkan bersama. Ya. Ketiga, apakah kesepakatan kelas itu lahir bersama ataukah atas fatwa dari guru? Maksud saya lahir bersama ini bukan cuma disepakati, tetapi atas keinginan juga dari peserta didik. Bukan keinginan guru semata, tapi keinginan peserta didik. Lalu dokumen atau bukti fisik yang juga harus Bapak Ibu siapkan itu adalah peraturan atau tata tertib, ya. Peraturan atau tata tertib sekolah atau kelas bagi terhadap tindakan agresif, ya, terhadap tindakan agresif. Yang dimaksud tindakan agresif ini adalah bisa saja dari guru yang melakukan tindakan agresifnya ataukah siswa yang suka melakukan hal-hal yang agresif. Lalu bukti fisik yang berikut itu adalah modul ajar, ya, modul ajar. Selalu kita kembali kepada modul ajar atau rencana pembelajaran. Baik. Sebelum saya membuat kesimpulannya, maka mungkin pada kesempatan ini kita coba melihat bersama, kita berbagi bersama di sini dulu. Kita refleksikan bersama di sini. Tapi sebelum Bapak Ibu merefleksikan, saya mau sampaikan bahwa pertemuan komunitas berikut itu kita tidak lagi merefleksikan dengan berbagi pengalaman seperti begini. Tapi itu langsung Bapak Ibu mempresentasikan, ya, mempresentasikan 2 subindikator yang tadi yang kita sudah bicarakan. Kepada saya untuk menjawab refleksi saya tentang 4 indikator ini. Yang pertama, bagaimana cara mengelola kelas yang aman, kondusif dan agresif. Untuk kesepakatan kelas, Bapak saya sudah berusaha membuatnya. Memang ada beberapa poin yang
disepakati bersama dengan peserta didik, karena kelas 2 mereka belum terlalu memahami banyak poin-poin kesepakatan itu. Jadi saya ambil yang beberapa yang mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Kemudian untuk menciptakan kelas yang aman ini, untuk kelas 2 ini saya masih repot Bapak, karena butuh pendampingan lebih Bapak, karena mereka terlalu banyak dan kacau ini yang belum saya terapkan dengan maksimal. Kemudian untuk menyusun kesepakatan itu kan belum semua dengan peserta didik, ada beberapa bagian saja yang saya susun bersama mereka, dan sisanya saya sendiri yang buat. Lalu kemudian untuk mendorong terbangunnya perilaku positif, selalu dalam setiap pembelajaran, awal pembelajaran saya selalu mendorong mereka untuk membangun perilaku positif, contohnya anti-bullying dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk membangun suasana belajar yang berfokus pada peserta didik, saya sudah mencoba Bapak dengan berbagai bentuk alat peraga yang sederhana-sederhana hingga membuat mereka lebih mudah memahami materi yang saya berikan walaupun tidak maksimal. Kemudian membuat modul ajar, saya sudah berusaha mengatur modul ajar, menyusun modul ajar sesuai dengan struktur dan beberapa poin-poin penting yang di dalamnya mendorong perilaku positif dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Menggunakan tindakan yang agresif, baik itu verbal maupun non-verbal, itu yang menjadi sasaran. Masihkah kita dalam pembelajaran itu ada tindakan-tindakan kita yang agresif, yang dalam bentuk verbal atau non-verbal, ya? Itu masih ada atau tidak? Jadi dalam mengelola perilaku peserta didik yang mungkin nakal-nakal, bermain-bermain, suka cerita-cerita, masihkah kita dalam proses PDM kita menunjukkan sikap agresif kita secara verbal atau non-verbal? Kalau verbal kan Bapak Ibu tahu tuh, itu yang berbalik kemudian perilaku tanggung jawabnya, itu yang coba diseringkan di sini, ya. Nah, kemudian membangun atau menciptakan suasana belajar yang fokusnya pada aktivitas belajar, bukan aktivitas mengajar yang saya bilang, ya. Gitu ya Ibu Ocha. Coba kita sasarannya ke sana. Kadang saya lakukan pada ini memang saya butuh saran atau pendampingan dari ibu yang lain. Kemudian ada beberapa bulan ini saya mencoba untuk menghilangkannya. Mungkin saya pukul tangan memang kadang saya lakukan Pak. Lalu saya mencoba untuk dengan cara memberikan hadiah begitu Pak. Mereka lalu berubah, belum semuanya Pak. Kemudian untuk ya, tanggung jawab, misalnya saya berikan tugas, mereka dapat melakukannya dengan kadang mandiri, kadang dengan kelompok. Ini
kita proses kegiatan seperti biasa, tapi aktivitas belajarnya itu yang bagaimana? Itu yang dimaksudnya. Nah, kita tetap punya sasarannya kepada pembelajaran yang berpusat pada ya. Ya. Oke. Kita sebelum kita lanjut di bawah dulu, coba dulu tolong koordinasi. Tentu saja, beta akhir-akhir ini mungkin tindakan teror beta sering melakukan. Pertama pada kebersihan dalam diri, salah satu contohnya kebersihan kuku Bapak. Beta ajarkan anak-anak supaya dong kuku itu sendiri panjang. Terus di minggu pertama beta ringdong, terdapat anak-anak yang memang kebersihan kukunya masih didapatkan, tapi sering berjalannya waktu mungkin dong sadar bahwa memang harus dong bersih, jadi bahkan sering kali beta lupa, tapi dong yang kasih ingat, ibu periksa kuku. Jadi mulai dari situ dong belajar untuk menjaga dong kebersihan diri. Terus yang kedua Bapak, mungkin saat proses Bapak Ibu guru suka tahu beta ke kelas itu bagaimana, terutama perilaku pada anak laki-laki. Jadi beta sering kalau misalnya dong ribut, kalau misalnya beta pukul tangan saja Bapak. Dan kalau misalnya dong masih berarti beta suruh keluar di luar. Begitu juga mungkin Bapak Ibu guru yang lain mengajar beta kelas, dong panggil dong keluar, suruh dong keluar. Mungkin di sini beta minta solusinya dari Bapak Ibu, masukan buat beta supaya kedepannya mungkin beta belajar untuk kasih rendah emosi. Karena memang anak laki-laki itu memang mesti ketong didik dong dengan keras. Terus untuk aktivitasnya, beta yang pertama beta buat itu suruh dong mencari sendiri dulu. Bagi buku, lalu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam buku. Dong baik dong cari sendiri. Dong cari sendiri. Kalau misalnya sudah selesai, baru ketong bahas secara bersama-sama. Mungkin itu saya dari beta, mungkin masukan atau dari Bapak Ibu yang lain. Bapak tentang tindakan verbal. Ya, secara jujur Bapak Ibu juga bisa tahu bahwa kondisi kelas 4B itu seperti apa, dan mungkin bagi beta selaku wali kelas, beta di kelas itu memang dengan karena karakter peserta didik yang begitu selalu membuat sehingga beta selaku wali kelas maupun guru mata pelajaran ketika jam mengajar beta selalu dengan tindakan verbal. Bagi peserta didik yang saat proses pembelajaran lalu mereka ribut, itu Bapak jujur saja beta itu selalu dengan tindakan mencubit telinga, kadang juga memukul, tapi pukulnya juga di badan Bapak dengan rotan. Kemudian bagi yang ribut kadang kalau ditegur lalu masih tetap bertindak, berarti satu-satunya jalan Bapak beta kadang kasih berdiri di depan kelas, kalau tidak suruh mereka keluar. Kemudian tentang kegiatan belajar. Iya, tentang kegiatan belajar untuk di kelas 4B itu kalau bagi beta kadang beta ambil buku lalu bagi untuk peserta didik, lalu di situ ada cerita, beta suruh dong membaca cerita itu, kemudian setelah itu suruh merefleksikan apakah cerita atau pelajaran yang ada di buku itu kalian sudah melakukan atau tidak. Kalau melakukannya dalam bentuk apa atau dalam bentuk apa, dan kalau tidak melakukannya itu dalam bentuk apa. Kemudian yang terakhir, tentang kesepakatan kelas itu juga Bapak ada yang sering beta selaku wali kelas secara langsung nyatakan itu, tetapi kadang juga beta langsung bertanya tentang kesepakatan kelas yang akan dijalankan saat itu. Tetapi ya namanya juga anak-anak Bapak, jadi kadang dalam proses pembelajaran ketika sudah mungkin mereka sudah bosan atau sudah jenuh, ya mereka mulai melanggar.
Oke, jadi Bapak kita minta pendapat, minta solusi dari Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin melalui refleksi ini kita minta pendapat supaya kita mungkin ke depannya bisa menjadikan itu sebagai satu pengalaman yang baik. Oke, mungkin itu dari kita. Terima kasih. Ya, berdasarkan pengalaman saya ketika pada rapat-rapat evaluasi bersama kepala sekolah dan dewan guru, beta sudah mulai melakukan itu. Itu terkait dengan kesepakatan kelas secara partisipatif. Kita juga sudah membuat videonya, walaupun secara singkat, tetapi kesepakatan itu berasal dari peserta didik. Jadi beta memberikan tanggung jawab kepada pengurus kelas, dalam hal ini ketua kelas atau sekretaris, untuk mencatat kesepakatan kelas itu nanti, dan diberikan mereka juga tanggung jawab untuk mengetik, kemudian nanti dibagikan kepada teman-teman. Memang beberapa hari belakangan ini memang beta mengalami kendala kesehatan, jadi beta belum sempat mengecek Bapak Ibu. Jadi kalau buktinya sudah ada, dokumen videonya sudah ada, cuma tinggal fotonya saja yang memang beta belum sempat ambil. Nah, yang kedua, tidak menggunakan tindakan agresif. Pribadi beta dalam proses pengajaran itu beta hampir tidak ada menggunakan tindakan agresif. Jadi beta selalu menghimbau kepada peserta didik, kalau dikasih tanggung jawab atau ada pertanyaan, itu jangan takut. Tidak ada hukuman atau tidak ada sanksi atau marah-marah bilang bodoh, atau tidak ada. Yang ada hanya perilaku positif, yaitu mungkin tidak diberikan hadiah, tetapi hanya ucapan terima kasih dan standing applause dari teman-teman atau apa. Nah, itu dalam proses pembelajaran juga menangani perilaku peserta didik juga menggunakan tindakan, kalau kepolisian bilang persuasif, mengamankan juga secara persuasif, hanya diberikan nasihat ketika dalam proses pengajaran terdapat siswa yang memang melanggar kesepakatan kelas itu, teristimewa yang berasal dari siswa itu diingatkan, kemudian dinasihati. Kemudian yang berikut, mendorong terbangunnya perilaku positif peserta didik berbasis tanggung jawab. Ya, jelas dalam proses pembelajaran itu selain dalam modul ajar kita juga, tetapi himbauan atau nasihat-nasihat pada peserta didik, bimbingan untuk bagaimana siswa bertanggung jawab, misalnya dalam PCOK misalnya di lapangan. Siswa itu kan dalam proses lebih banyak peserta didik yang melakukan, berkaitan dengan poin yang keempat itu. Jadi guru hanya merancang strateginya saja, nanti siswa yang melakukan, misalnya dalam praktek permainan net, misalnya permainan bola voli, berarti teknik-teknik dasar itu siswa yang harus lakukan, dia harus bertanggung jawab. Ya, kalau memang dia tidak bawa, konsekuensinya misalnya karena sekolah kita sarananya masih kurang, diminta kepada peserta didik untuk bawa tapi tidak bawa, secara tanggung jawab tidak bawa, konsekuensinya peserta didik itu pasti dia menonton, bukan berarti nanti dia tidak melakukan, tidak, nanti strategi guru itu dia membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu sama-sama, walaupun nanti apa yang diinginkan guru itu tidak 100% tercapai, tapi minimal peserta didik itu melakukan kegiatan yang tadi beta bilang, misalnya dong melakukan passing. Saya ambil contoh di kelas 5C misalnya, dari jumlah siswa 29, kebetulan yang praktek hanya 20, lalu yang bawah itu hanya 15, 5-nya tidak. Nah, nanti dalam prosesnya itu guru tidak lagi melaksanakan strateginya itu, misalnya siswa itu melakukan sendiri, tetapi langsung dibagi kelompok supaya kelima peserta itu juga terlibat, walaupun mereka tidak membawa. Tetapi setelah itu mereka diberikan bimbingan, diberikan nasihat supaya pada pertemuan-pertemuan berikut usahakan ada
Kalau misalnya tidak perlu bawa sampai yang memang bola yang sesuai lah, paling kurang bola plastik. Misalnya kemarin memang kebetulan saya tadi bilang pusing mereka yang tidak bisa membeli bola tenis atau bola plastik kecil. Saya bilang modifikasi saja pakai kertas-kertas yang tidak pakai lalu dibentuk bulat, kemudian siswa itu bawa. Dan saya lihat memang ada yang sudah bawa, tetapi memang saya ya manusia, namanya juga manusia punya rencana, tetapi ya itulah Tuhan bilang saya juga harus sakit, jadi terpaksa saya tidak memang secara ini memang saya sudah lakukan. Jadi Bapak Ibu kalau seperti itu tuangkanlah dalam kesepakatan kelas bersama supaya Bapak Ibu tidak terlalu setengah mati terkait dengan apa yang Bapak Ibu selalu ingatkan kepada peserta didik bagaimana kesepakatan kelas itu, karena kalau kesepakatan kelas secara partisipatif mereka yang membuat pasti mereka akan mengingat lalu melaksanakan. Konsekuensinya juga dari peserta didik ditanya, ya kalau misalnya melanggar ini berarti konsekuensinya apa, sanksinya apa. Jadi bukan dari guru tetapi dari siswa supaya memang mereka bertanggung jawab terhadap kesepakatan itu. Mungkin dari beta seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya berefleksi akan keempat indikator yang dalam proses PBM. Di sini yang pertama untuk kesepakatan kelas, saya selalu dalam proses PBM itu disampaikan kepada peserta didik. Dan memang pada waktu disampaikan itu mereka melaksanakan, di mana pada saat proses PBM mereka tidak keluar kelas dan juga keluar dari tempat duduk. Ada satu dua yang pada saat keluar saya akan menyampaikan langsung, kalau kamu keluar maka nilai kamu sebentar dalam proses PBM saya tidak kasih 100, sekalipun kamu 100 saya kasih 80. Itu teknik saya. Kemudian yang kedua tentang agresif verbal maupun non verbal. Ya, untuk verbal dan non verbal ini untuk kita guru kelas 1 ini tentu pasti ada, di mana karakter yang sangat unik yang didapatkan untuk saya. Tetapi teknik saya untuk peserta didik tersebut dalam proses PBM, di mana saya memberikan contoh dari peserta didik yang lain. Nah, pada waktu proses PBM ada satu anak yang selalu beribu, maka saya menyampaikan, nah lihat itu Jennifer duduk dengan sopan, menerima pelajaran, maka ilmu yang ada di Jenny tidak akan keluar lagi pada saat ibu memberikan pelajaran. Disitulah semua anak melihat perilaku atau sikap Jenny, maka mereka langsung mengikuti duduk yang sopan, yang rapi untuk menerima proses pembelajaran. Dan yang mengelola perilaku peserta didik yang tadi yang sudah disampaikan dengan teknis saya seperti itu. Dan yang berikut mendorong terbangunnya perilaku positif peserta didik berbasis tanggung jawab. Di sini proses PBM-nya kan saya memberikan tugas seperti LKPD. Kelas 1 ini perlu pendampingan. Jadi ada anak yang perlu saya dampingi, ada yang tidak. Nah, jadi ada yang tidak pendampingan ini juga dalam kerjanya itu bermain, tetapi teknik saya yang disampaikan seperti itu dari hari ke hari, maka yang tadinya peserta itu tidak tanggung jawab, maka dia sudah melaksanakan juga tanggung jawab itu, dan pada waktu disuruh kumpul, mereka kumpul. Dan saya menyampaikan kalau siapa yang tidak selesai untuk menyelesaikan LKPD, maka saya tidak berikan waktu untuk bermain. Nah, dari situlah anak-anak kelas 1 kalau dengar itu pasti mereka langsung menyelesaikan secepatnya, karena waktu mereka itu adalah bermain. Dan yang terakhir, membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar. Nah, di sini awalnya itu kan saya menyampaikan materi di layar fokus, lalu aktivitas belajar itu saya berikan kepada peserta didik, dan ada teman yang mampu dan yang tidak mampu itu
bertanya, ibu ini saya tidak mengerti, tetapi saya lemparkan ke teman yang mampu. Bagaimana Nona bisa terangkan sedikit untuk teman yang di samping, dan dia menjelaskan seperti itu. Nah, jadi aktif belajar yang tadinya siswa yang tidak mampu, kemudian yang mampu, maka yang tidak mampu sudah sama seperti anak yang tidak mampu, yang mampu tadi itu Pak. Nah, mungkin itu saja refleksi saya yang teknik saya berikan kepada kelas saya. Terima kasih. Poin-poin yang telah disampaikan, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya tanggapi. Yang pertama, untuk kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran, mengawali proses pembelajaran ini sering kali, tidak selamanya saya melakukan kesepakatan kelas dalam mengawali pembelajaran, tapi seringkali untuk waktu kesepakatan kelas dibacakan itu saya memanggil 5 siswa untuk membacakan kesepakatan kelas yang telah ditentukan atau diputuskan bersama. Dan ketika proses pembelajaran berlangsung, ada siswa yang memang melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakati mengawali pembelajaran, maka siswa tersebut akan diberi hukuman atau sanksi ataupun teguran dan bimbingan. Yang berikut terkait dengan dalam proses pembelajaran, apakah sering kita menggunakan tindakan agresif baik verbal maupun non-verbal. Yang pertama terkait dengan tindakan agresif verbal, mungkin antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa sering kali terjadi. Namun pada saat tindakan atau perilaku itu terjadi, kita harus menguasai diri dalam membimbing siswa untuk tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ataupun sebaliknya kepada kita sebagai pendidik atau pengajar di dalam kelas, sebaiknya kita menguasai diri dengan hal-hal yang baik supaya kita tidak terlanjur untuk mengeluarkan kata-kata yang memang nanti mematahkan semangat peserta didik, ataupun antara peserta didik dengan peserta didik dapat mematahkan semangat atau kata-kata bullying yang sangat tidak bisa diterima oleh peserta didik lain. Itu juga adalah merupakan tindakan agresif verbal. Yang berikut untuk tindakan non-verbal yang sering kali terjadi baik antara guru dan siswa, juga itu sering kali terjadi. Mungkin saya tidak memberi itu seringkali karena peserta didik dia melakukan tindakan yang sudah di luar batas kesabaran kita sebagai pendidik di kelas, maka seringkali kita bisa menyentuh peserta didik itu. Namun bagaimana untuk hal itu tidak terjadi lagi, karena kita tahu bahwa negara kita ini sudah ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau kita cantumkan itu di benak kita, maka kita bisa ada dalam penguasaan diri, mengontrol diri untuk melakukan hal-hal yang baik kepada peserta didik. Begitu juga antara peserta didik dan peserta didik seringkali terjadi ketika waktu-waktu yang kita tinggalkan seperti waktu istirahat atau waktu-waktu yang lain kita tinggalkan peserta didik dalam waktu beberapa menit saja. Seringkali hal ini terjadi di mana antara siswa dengan siswa saling berpukulan, mengeluarkan kata-kata yang tidak kotor, bahkan hal-hal yang lain pun terjadi. Nah, disitulah kita sebagai pendidik, kita harus langsung melakukan tindakan lewat bimbingan kepada siswa atau peserta didik kita agar kedepannya tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman baik terhadap orang tua, guru dan pimpinan, bahkan juga warga sekolah yang lainnya. Mungkin yang terakhir yang akan saya tanggapi di sini terkait dengan membangun aktivitas belajar yang fokusnya pada belajar peserta didik. Teman-teman sekalian, yang saya jalankan selama proses pembelajaran di kelas, seringkali ketika materi saya berikan kepada peserta didik,
1-2 kali saja saya menjelaskan. Selanjutnya saya menyiapkan alat peraga, contoh pada mata pelajaran matematika, kalau itu dalam materinya tentang penjumlahan bersusun, saya menjelaskan 1-2 kali. Ketika siswa diberi tugas dia sudah paham, peserta didik satunya atau beberapa peserta didik itu kita pakai dia sebagai trainer kecil untuk bisa tampil ke depan. Dengan cara yang seperti itu kita gunakan, berarti membangkitkan semangat peserta didik yang lain juga. Setelah kita memberikan apresiasi kepada peserta didik yang bertindak sebagai trainer kecil, kita memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut, maka peserta didik yang lain juga dia akan membangkitkan semangat dia untuk bisa diberikan motivasi dari guru kelas maupun guru mata pelajaran. Yang lain juga contohnya ketika dia dalam memberikan penjelasan, ketika peserta dia didik dia dalam memberikan penjelasan, contohnya sistem penjumlahan bersusun yang bilangan kecil tidak bisa dikurangi, sistem pengurangan bersusun, misalnya bilangan kecil yang tidak bisa dikurangi dengan bilangan besar, dipinjam bahasa anak itu kita mengajar anak supaya bagaimana dia tidak seutuhnya dia menjelaskan seperti kita guru, tapi penjelasannya mengarahkan kepada contoh dia sebagai seorang pemimpin, seorang trainer. Jadi saya sendiri menyimpan video peserta didik saya ketika dia tampil ke depan itu, lalu dia menjelaskan itu. Jadi misalnya 2 tidak bisa kurang 4, 2 pinjam dari bilangan puluhan. Bahasa anak itu dia kita mengajar dia supaya dia lebih memahami dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman sekarang ini, bagaimana kita mendorong peserta didik supaya bisa tampil dengan bahasa, dengan Excel-nya yang begitu baik. Contoh yang kedua itu misalnya untuk mata pelajaran matematika sekarang kita sudah masuk pada bab 6 itu kita menggunakan alat ukur karena materinya terkait dengan bab. Kemarin saya mencoba untuk menggunakan mistar yang di dalamnya ada sentimeter dan milimeter. Setelah diajarkan kepada peserta didik mana milimeternya, mana sentimeternya, kita seutuhnya setelah itu kita menyerahkan kepada peserta didik bagaimana dia cara mengukur. Kebetulan kemarin saya belajarnya di ruang literasi, bagaimana cara mengukur meja literasi ini, mana panjangnya, mana lebarnya. Nah, di situ peserta didik dengan setelah kita belajar dengan media pembelajaran atau alat peraga, dengan sendirinya siswa dia semangat. Oh ya, ibu guru habis ini beta lain. Kebetulan ada kayu sepotong yang saya pegang, saya bilang coba ukur panjangnya kayu ini berapa sentimeter. Dari situ peserta didik dia merasa bersemangat sekali untuk kita melakukan pembelajaran dengan cara yang mungkin saya gunakan. Mungkin sementara dari saya demikian, terima kasih. Ya. Baik. Pelaku peserta didik saat belajar dijelaskan saja atau diceritakan saja cara mengelola perilaku peserta didik ini. Maksudnya adalah perilaku anak-anak yang misalnya saat ibu memberi pembelajaran mereka bermain, atau mereka ribut, itu kan perilaku yang selalu terjadi. Ataukah dikasih tugas tapi dia tidak mau, dia tidak kerja, itu kan perilaku yang sering muncul, sering terjadi oleh anak-anak yang mereka keluar. Baganggu di sebelah kiri taman, cubit-cubit atau cerita. Nah itu kan perilaku yang tidak positif, yang menurut kita kurang menyenangkan. Perilaku anak itu bisa membuat kita akhirnya memberikan tindakan yang agresif, ya, yang verbal maupun verbal. Nah ini dari sharingnya teman-teman tadi itu saya melihat bahwa ternyata kita belum mengelola perilaku peserta didik itu dengan baik.
karena itu muncul ada tindakan agresif tadi. Karena sebenarnya kan tidak boleh. Ya. Saya masuk supervisi beberapa minggu, saya mengamati kok kelasnya aman-aman saja. Ya, ini yang bahaya di situ kalau kita sentuh supervisi bagaimana? Ya. Di beberapa guru yang sudah saya masuk, tapi saya lihat aman-aman saja. Ibu Yana kemarin, yang saya lihat di CCTV itu ramai, tapi begitu saya masuk aman-aman saja anak-anak. Artinya saya punya kesimpulan bahwa ternyata Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas ini dengan baik, atau menerapkan tata tertib sekolah, tata tertib kelas itu dengan baik. Ya, itu. Cara atau media yang kita pakai agar pembelajaran itu aman, nyaman, ada di kesepakatan kelas tadi. Itu salah satu cara. Ada di kesepakatan kelas tadi. Misalnya kesepakatan kelas, anak-anak yang ribut, ini peraturan tata tertib sekolah ya. Anak-anak yang ribut ditegur sebanyak 3 kali, dia misalnya dikeluarkan di kelas, dari kelas maksudnya. Begitu. Nah ini apakah ini dilaksanakan? Kalau misalnya peraturan kita seperti begitu, ya, tata tertib sekolah kita seperti begitu, ataukah Bapak Ibu mengelola dengan cara apa? Solusinya apa? Sehingga kita tidak sampai melakukan tindakan verbal atau apalagi sampai tindakan verbal yang kekerasan yang tadi ibu guru masih pukul-pukul. Nah, itu coba bertobatlah, jangan lagi dengan pukul-pukul ya. Pakai cara lain. Ya, pakai cara lain seperti begitu. Kemarin kita sepakat, contoh seperti dia tuh siswa yang kemarin yang nakal-nakal sekali ya. Batu molin itu. Ibu ya tuh pakai cara itu, dia panggil anak, dia duduk dekat anak sama belajar, yang nakal-nakal itu. Ya? Akhirnya dia bisa berubah juga karena pasti dia ada, anak itu pasti dia rasa malu juga kali. Setiap saat dia duduk dekat ibu guru, ya kan? Ada itu cara-cara sederhana, tidak dalam bentuk melakukan tindakannya agresif itu. Ya kira-kira begitu ya Ibu Vero. Ya. Anak-anak itu coba selalu dipeluk-peluk, kok tidak boleh ribut-ribut. Coba sapu-sapu dong ke belakang begini. Iya. Ada anak beberapa anak yang saya sering buat mereka begitu kan. Mereka berubah. Jadi tidak ada alasan bahwa kita punya siswa yang banyak, itu bukan alasan, itu bukan jadi problem. Tapi bagaimana cara kita mendekati anak-anak itu, ya? Mungkin saya. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk refleksi pada siang hari ini dalam proses pembelajaran. Dan di modul aja saya sudah tampilkan kemarin juga ada observasi, tampilkan tentang kesepakatan kelas dari kegiatan awal pembelajaran, sudah melakukan kesepakatan kelas. Tetapi memang di dalam kesepakatan kelas ini belum ada partisipasi dari siswa. Saya hanya memberikan beberapa poin-poin kesepakatan kelas dan mereka hanya apakah menyetujui atau tidak. Tapi kalau waktu di kelas 5 waktu belajar
untuk tindakan agresif memang tidak saya buat. Saya cuma hanya kalau seperti Safi, kita lihat Safi ini memang dia tidak tenang di kelas. Dia selalu membuat bukan buat onar tapi kesibukannya sehingga membuat dia tidak ada perhatian. Jadi saya biasa panggil dia punya nama Safi 3 kali dia kena. Lalu atau saya lihat anak yang tidak ada konsentrasi di saat saya mengajar, saya pergi dekat dia, lihat sini. Memang untuk kelas-kelas rendah itu yang Bapak juga memberikan konsentrasi harus adanya SPT. Jadi memang anak kelas rendah itu harus ada SPT. Ada pusat perhatian mereka itu jenuh. Karena mereka kan anak yang masih berpengalaman. Nah itu untuk keaktifan perilaku peserta didik juga saya menerapkan itu kalau siswa tidak konsentrasi dengan proses pembelajaran, proses menerangkan itu saya pergi di tempat duduknya. Dia perhatikan itu bagaimana cara tidak perhatikan. Jadi tindakan agresif berbadan pasti tidak ada pada saat itu. Atau saya memindahkan tempat duduk. Tempat duduk kalau memang sudah dilihat 2-3 kali masih seperti biasa, saya pindahkan mereka ke tempat duduk dengan teman yang lain yang ada kenal. Tapi yang saya biasa lakukan itu hanya panggil nama mereka sampai 3 kali. Sebut nama mereka biar mereka kembali konsentrasi. Dan perilaku itu memang kita bisa buat. Tapi kalau anak laki-laki, saya punya metode itu dari beberapa sekolah dari sini. Dia bilang kalau laki-laki itu biasanya kalau kita kasih nasihat itu dikenyang dulu. Dia harus kenyang. Kalau dia tidak kenyang, apa yang kita berikan nanti dia susah ini. Jadi kalau saya panggil dia, biasa tanya, "Sudah makan, sudah kenyang?" Dia masih lapar, biasa berapa makan berapa dan mana sudah makan itu karena saya lihat perkembangan biasa penerapan tracking anak-anak bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan sangat bagus, sangat memang sudah paling banyak beliau memang ahlinya psikologi untuk Indonesia. Ada juga yang perilakunya diam-diam, ya kan? Mereka tidak terlalu sama dengan teman-teman lain. Nah, jadi tidak semuanya kita hanya fokus pada anak-anak yang sedikit agresif. Yang non agresif itu kita abaikan, tidak. Tapi semua anak kita harus menjadi pusat perhatian. Hanya saja sering energi kita habis terkuras karena kita mendapati anak-anak kita yang sedikit beda tipikalnya ya perilakunya dengan anak-anak yang lain, terutama ribut, perhatian, ya, baku ganggu. Oleh karena itu pastikan supaya kesepakatan kelas itu betul-betul dijalankan. Betul-betul dijalankan supaya memberikan efek perubahan juga bagi setiap peserta didik. Jangan lupa ya anak-anak, kesepakatan kelas kita apa saja selalu diingatkan. Tadi sudah 1 bulan 2 bulan lalu kan sudah membuat kesepakatan. Setiap kali masuk kita ingatkan lagi, ingatkan kesepakatan kelas kita, ya. Sehingga anak-anak itu betul-betul mereka konsentrasi. Nah itu juga bagian dari sebuah pendidikan tanggung jawab, ya. Pada mereka, oh saya harus mengikuti aturan kelas ini.
berarti dia harus berusaha untuk bertanggung jawab anak itu. Ya. Nah, lalu yang berikut tentang membangun suasana belajar yang fokus pada aktivitas belajar. Ya, jadi aktivitas belajar itu kan banyak, membaca, menulis, berhitung, bernyanyi, berlatih, ya itu aktivitas. Mengolah fisik itu aktivitas yang fokusnya pada belajar. Oleh karena itu saya bilang, Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran tidak boleh guru membagikan LKPD. Ibu saya tulis di situ juga ibu tetap melaksanakan. Iya toh? Tapi siswa buat apa? Siswa bikin apa? Itu yang disebut dengan aktivitas belajar. Siswa mengamati gambar. Siswa mendengarkan, menyimak. Itu aktivitas belajar. Siswa bertanya. Itu aktivitas belajar. Jangan guru menjelaskan tentang bla 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 bla. Jangan. Itu. Ibu akan tetap buat itu, menjelaskan itu. Tapi nanti setelah aktivitas belajarnya anak itu dilaksanakan, baru ibu menjelaskan itu melalui kegiatan refleksi misalnya, atau melalui kegiatan menyimpulkan, ya, bersama dengan peserta didik. Ya, Ibu Eta, bikin sakla ya. Ya. Oleh karena itu, saya kira tidak ada lagi yang mau berbagi di sini. Nah, dari subtema yang kita diskusikan bersama ini, sharing bersama ini, yang ada 4 indikator itu, kita lebih fokus kepada bagaimana mengelola perilaku peserta didik itu. Lalu yang kedua, tidak melakukan tindakan yang agresif, baik itu verbal maupun verbal. Dan yang ketiga, pembelajaran kita fokus pada kegiatan belajar, ya. Terus yang terakhir itu kesepakatan kelas tadi, ya. Ya, itu 4 poin yang menjadi perhatian kita di kesempatan ini dalam proses penerapan pembelajaran. Oleh karena itu, saya dari pengalaman kemarin melakukan observasi atau supervisi di kelas, maka ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya hari Senin itu saya sudah melihat perubahannya. Hari Senin setelah saya masuk observasi atau supervisi, pertama, saya tidak bilang semua, karena saya lihat RPP-nya Bapak Ibu itu sudah mengandung unsur penyusunan RPP atau modul ajar itu sesuai dengan apa yang menjadi target saya. Pertama, identitas mata pelajaran sudah ada. Kedua, kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila juga sudah ada di RPP. Sarana dan prasarana juga sudah ada, saya lihat. Target murid, ya, target murid itu juga sudah ada, tapi belum semuanya, ya, belum semuanya. Target murid di sini itu ada 3, ya, ada 3 kan, yaitu
target satu yang Auditori. enggak. Kemampuan tinggi. Kemampuan tinggi, sedang dengan kemampuan rendah, itu target. Menyusun modul ajar itu harus memenuhi 3 target tadi. Target peserta didik. Ingat itu. Jadi pembelajaran apa hari ini? Oh, target saya 3-3 semua. Harus 3-3 semua jadi target. Jadi peserta didik dengan kemampuan tinggi dia buat apa? Peserta didik dengan kemampuan sedang dia buat apa? Peserta didik dengan kemampuan rendah kita buat apa? Itu harus ada di modul ajarnya Bapak Ibu. Saya kemarin lihat siapa punya, lihat Pak Ratu ya kalau tidak salah. Ada itu, dia sudah muat itu. Jadi itu harus menjadi perhatian. Oleh karena itu serius saya dorong pembelajaran kita, itu kita akan lebih bisa mengelola kelas. Ya. Kalau ada pembelajaran yang direncanakan seperti itu, anak-anak yang punya kemampuan sangat tinggi, mereka dikelompokkan sendiri untuk melakukan belajar. Kemarin dalam observasi, ya, misalnya Ibu Vero sudah melakukan itu. Seharap tidak hanya pada saat observasi atau supervisi itu dibuat, tapi itu rutin setiap hari melakukan itu. Jadi target pembelajaran kita kepada 3 kelompok siswa tadi. Ya, 3 kelompok. Mengapa? Supaya kelompok siswa yang punya kompetensi itu masih rendah itu mendapat perlakuan khusus dari kita, atau mereka mendapat pendampingan khusus dari kita. Begitu. Selanjutnya masuk di model pembelajaran. Di model pembelajaran itu Bapak Ibu, itu adalah model pembelajaran yang mau diterapkan. Saya lihat separuh punya itu modelnya tatap muka. Ini sekarang kita tidak lagi ada di era Corona, COVID. Ya. Lalu pembelajaran itu bisa tatap muka, bisa dalam jaringan, bisa luar jaringan, ya. Itu. Jadi tidak boleh lagi model pembelajarannya model tatap muka. Yang dimaksud di sini adalah model atau strategi yang mau dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, model-model yang terbaru sekarang ini ada 1, PBL. Nah, problem, ya, problem. Ya. Yang kedua, discovery learning. Ya. Yang ketiga, ini tolong catat ini supaya nanti di model pembelajaran jangan tulis pembelajaran tatap muka di situ, jangan. Ya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, ya. Atau belajar berdasarkan pengalaman sendiri. Yang berikut, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual itu berarti bawa anak-anak ke konteks yang sebenarnya. Jadi kalau belajar soal misalnya ekonomi, ya, pasar, nah berarti bawa ke pasar itu. Itu yang disebut dengan pembelajaran kontekstual. Ya. Yang berikut, bermain peran dan simulasi. Ini model pembelajaran bermain peran dan simulasi. Itu bermain peran atau simulasi.
Lalu yang berikut pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kelompok. Nah, anak-anak itu di dalam kelompok dan mereka memecahkan sebuah masalah atau mendiskusikan sebuah masalah atau sebuah hal, itu disebut pembelajaran kooperatif atau kelompok. Lalu bisa juga dalam model diskusi. Itu model pembelajaran, model-model pembelajaran itu. Dan model-model pembelajaran lain yang Bapak Ibu merasa bahwa itu cocok dengan materi yang Bapak Ibu mau ajarkan. Begitu ya. Lalu coba perhatikan lagi di komponen pembelajaran. Saya lihat sudah ketepatan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, itu sudah ada ya. Kita masuk di skenario pembelajaran. Kegiatan pendahuluan itu seperti biasa, Bapak sudah buat. Nah, sekarang saya masuk di kegiatan inti. Kegiatan inti yang paling penting, kegiatan yang tadi kita seringkan. Nah, indikator yang tadi kita seringkan itu kegiatan belajar yang aktivitasnya belajar. Pertama, teman-teman, kita harus memfasilitasi siswa untuk apa? Mengamati, mendengarkan, menyimak, bertanya. Jadi di modul ajar Bapak Ibu itu siswa mengamati gambar yang disediakan oleh itu, mengamati, mendengarkan, siswa mendengarkan audio yang diputar oleh disediakan oleh guru. Menyimak, siswa menyimak tayangan video tentang bla 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 bla. Itu harus ada di kegiatan ini. Ya, Ibu Vero, itu harus ada di kegiatan inti. Lalu, ini masih lanjut, ini masih di kegiatan ini. Kita harus memfasilitasi siswa untuk bertanya. Cerita apa, kenapa, bagaimana, siapa. Ya. Lalu yang keempat, kita harus memfasilitasi siswa untuk mengumpulkan informasi. Contoh, Anda, Bapak Ibu mengajar tentang mata pelajaran IPAS, yang topiknya itu IPS-nya. Contohnya negara-negara ASEAN. Nah, fasilitasi anak itu untuk dia mengumpulkan informasi tentang negara-negara ASEAN. Silakan. Anak-anak mencari informasi tentang budaya salah satu negara ASEAN. Di RPP-nya ditulis begitu. Anak-anak siswa mencari informasi tentang budaya negara salah satu negara ASEAN. Lalu
Setelah dia sudah kumpulkan informasi, dia menyimpulkan. Siswa menyimpulkan informasi yang dia dapat. Simpulkan. Di Indonesia terdapat berapa budaya? Atau misalnya di Maluku, berapa suku? Dia simpulkan. Jadi dia setelah cari informasi itu dia mulai menyimpulkan. Itu bisa di dalam proses PBM, tapi bisa juga di luar proses PBM. Siswa diberi tugas untuk mencari informasi tentang bla 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 bla. Kemudian siswa menyimpulkan informasi yang didapat dalam sebuah cerita pendek. Bisa saja ceritanya dibuat dalam bentuk video. Anak membuat video dari informasi yang didapat. Itu ditulis. Jadi kembangkan dia. Lalu yang terakhir itu kita fasilitasi siswa untuk dia bisa mengkomunikasikan. Ya. Komunikasinya itu bisa langsung komunikasi di kelas, ya. Dia menunjukkan umpan balik terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi anak-anak hasil belajar itu disampaikan. Dan memang kerja datang lalu simpan akun yang KPD tidak semuanya saya. Yang berikut untuk rencana penilaian pembelajaran. Untuk penilaian pembelajaran itu, pertama penilaian sikap itu harus ada. Saya ulang ya, penilaian sikap. Sikap itu kan ada dua, sikap sosial, sikap spiritual. Nanti teman-teman ilmu ini terus kembali di ke-13. Ya, kita tidak kembali, tapi memang itu hal yang perlu harus dinilai, ya. Lalu pengetahuannya dan keterampilan. Keterampilannya itu banyak, silakan. Pengetahuannya cuma ada 3, ya. Lisan, tulisan, dan tugas. Keterampilannya ada berapa sekali? Ada portofolio, ada project, ada apalagi macam-macam produk, ya. Lalu remedial di sini bukan remedial asesmennya, ingat, remedial dan penilaian, ya. Itu remedialnya itu terhadap pembelajaran. Jadi kalau anak-anak yang mengalami kesulitan atau belum tuntas capaian pembelajarannya, maka ibu harus melakukan remedial pembelajaran di sini. Dan pengayaman. Ini tentu pada anak-anak yang sudah mencapai, ya, sudah mencapai target. Gitu. Selanjutnya lampiran. Lampirannya itu LKPD, bahan bacaan guru atau bahan bacaan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka jangan terlalu banyak-banyak. Ambil dari TNM lalu semua lurus-lurus masuk. Daftar pustaka itu
kita cantumkan terhadap apa yang kita ambil melalui itu karya apa ilmuwan atau pencipta itu. Kalau kita ambil dia punya materinya, ya, maka kita taruh di situ. Jadi kalau cuma satu orang punya, taruh satu. Jangan taruh satu kertas AVS itu.